Baik, sebelum kita mulai acara webinar, diperhatikan untuk para peserta untuk mematikan audio serta mengaktifkan kameranya dan menggunakan virtual background yang udah kami kirim. Dimohon pengertiannya untuk selalu memperhatikan setiap susunan acara yang akan dilaksanakan. Kamu. Baik, kita mulai acara webinar pada hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera kepada seluruh hadirin. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Selamat sore semuanya. Apa kabar nih kalian? Harusnya baik-baik aja ya. Apalagi di era pandemi seperti ini, kita dituntut untuk selalu menjaga kesehatan kita. Ngomong-ngomong tentang era pandemi tentu kita selalu identik dengan kata online. Apalagi mulai dari pendidikan dan pekerjaan, kita sudah melalui itu semua dengan online beberapa bulan terakhir ini. Gimana nih? Kira-kira kalian masih betah nggak sama kuliah online? Apa udah capek kali ya ngeliat layar laptop terus-menerus? Rasanya tuh pengen cepet kelas offline, biar bisa ngeliat doi lebih deket lagi. Canda. Baik, semoga hari ini acara ini dapat berlangsung dengan baik, dengan tidak kurang satu apapun, seperti gangguan seperti jaringan, atau mungkin mati lampu, dan lain-lain. Sebelum kita memulai webinar pada hari ini, izinkan saya memperkenalkan kelompok saya beserta peran kita masing-masing dalam webinar pada hari ini. Yang terhormat, Ibu Mailani Kristi selaku dosen mata kuliah Kemampuan Prestasi dan Berbicara Publik, serta para hadirin yang telah menyempatkan waktu yang sangat saya banggakan dan saya cintai. Sebelumnya, perkenalkan kami dari kelompok 6 yang beranggotakan Afif Maulana sebagai moderator, sebagai pemateri yang akan membawakan materi yang sangat spesial pada hari ini, yaitu yang kedua ada Idam Pranogi yang akan mendampingi pemateri sebagai moderator, yang ketiga ada Ivana Clarissa Fitri sebagai notulansi, dan ada saya sendiri yang udah ngomong nih dari tadi. Kalian pasti bingung kan, siapa sih nih dari tadi ngomong tapi nggak memperkenalkan diri? Nah, perkenalkan nama saya Ria Septiana Jalani. Di sini saya bakal mendampingi kalian atau menjadi MC pada mini webinar pada hari ini. Pada kesempatan kali ini, saya mengucapkan selamat datang dan terima kasih telah menyempatkan waktu untuk dapat datang dalam mini webinar kami dengan topik gaya hidup mahasiswa dengan judul Perubahan Gaya Hidup Mahasiswa dalam Aspek Pembelajaran Jarak Jauh. Sebelum kita masuk ke dalam acaranya, saya akan membacakan susunan acara yang akan kita lewati pada hari ini. Yaitu yang pertama ada pembukaan dan sambutan yang akan dibawakan oleh saudari Ivana Clarissa Fitri. Yang kedua adalah acara puncak nih, yaitu pemaparan materi oleh narasumber sekaligus tanya jawab. Dan yang ketiga ada penutupan. Hadirin yang berbahagia, kita masuk pada acara pertama ya, untuk memulai mini webinar pada hari ini, yaitu pembukaan dan sambutan yang akan dibawakan oleh saudari Ivana Clarissa Fitri. Kepada saudari, waktu dan tempat dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami mengucapkan banyak-banyak terima kasih dan selamat datang kepada peserta mini webinar hari ini yang telah menyempatkan waktunya, di mana kita memiliki kesempatan untuk berbagi informasi tentang perubahan-perubahan yang terjadi pada gaya hidup mahasiswa dalam aspek pembelajaran jarak jauh. Melalui kegiatan ini, kami berharap para peserta dapat lebih memahami apa saja sih dampak yang diberikan oleh pembelajar online kepada para pelajar. Baik, terima kasih kepada saudari Ivana Clarissa Fitri. Masuk pada susunan acara puncak nih, yang udah pasti kalian tunggu-tunggu banget nih, soalnya kita bakal ngedengerin materi yang sangat spesial yang akan dibawakan oleh pemateri yang gak kalah spesial juga tentunya, yaitu oleh pembicara kita, Afif Maulana. Kepada saudara, waktu dan tempat dipersilakan, tetapi sebelumnya webinar ini akan didampingi oleh moderator kita, yaitu Idam Pranogi. Kepada saudara Idam Pranogi, waktu dan tempat dipersilakan. Baik, terima kasih kepada saudari
Ria selaku host terkece kita pada sore hari ini yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk melanjutkan rangkaian acara pada sore hari ini. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama izinkan saya menyapa kepada Ibu Melani selaku dosen mata kuliah Kemampuan Presentasi dan Bicara Publik. Dan juga tak lupa kita ucapkan terima kasih bagi seluruh peserta yang sudah sama-sama hadir pada kesempatan yang berbahagia ini. Yang sudah kita ketahui bersama-sama bahwa di era pandemi yang terus meluas di negara tercinta kita ini mengakibatkan semua aktivitas dilakukan secara online. Salah satunya adalah aktivitas belajar mengajar yang kita sebut saat ini sebagai pembelajaran jarak jauh. Lalu, dampak apa sih yang ditimbulkan akibat pembelajaran jarak jauh? Marilah kita simak pemaparan dari pemateri kita, yaitu Saudara Afif Maulana. Tapi sebelumnya, mohon izin kepada Saudara Afif Maulana, sebelum memaparkan materinya, perlu juga saya ingatkan bahwa pemaparan materi akan berlangsung selama 8-10 menit. Dan sisanya kita akan melakukan sesi tanya jawab. Dan kepada teman-teman yang kemudian hadir juga pada seminar di sore hari ini, boleh sambil menyimak materi dari narasumber dan juga melayangkan pertanyaan-pertanyaan lewat chat yang sudah tersedia setelah narasumber menyampaikan materinya. Terima kasih dan dipersilakan kepada Saudara Afif untuk memaparkan materinya. Oke, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama saya mengucapkan terima kasih pada MC yang telah memberikan saya kesempatan untuk memberikan sebuah pidato dan tidak lupa juga berterima kasih kepada rekan-rekan yang telah hadir di sore ini. Dalam kesempatan ini pula saya akan membawakan sebuah pidato dengan tema gaya hidup dan dengan judul perubahan gaya hidup mahasiswa dalam aspek pembelajaran jarak jauh. Alasan saya membawakan tema ini adalah khususnya di masa pandemi, semua kegiatan mengalami perubahan seperti halnya pembelajaran jarak jauh yang dialami oleh para mahasiswa. Di sini saya akan menjelaskan perubahan-perubahan apa saja yang terjadi pada mahasiswa dalam pembelajaran jarak jauh. Rasa kaget campur dengan rasa khawatir merupakan rasa yang menggambarkan minggu pertama pembelajaran jarak jauh dimulai. Ketika pemerintah mengumumkan masa pandemi di Indonesia, kampus pun secara mendadak memindahkan sebuah kegiatannya melalui sistem jarak jauh atau daring. Perangkat yang digunakan juga tidak siap. Bahan ajar yang semestinya di kampus hanya dibaca saja melalui situs pembelajaran kampus, yang proses pembelajaran digantikan dengan membuat banyaknya tugas. Belum lagi rasa cemas yang datang menjadikan perkuliahan ini berjalan cukup dramatis. Alhasil, ada rasa kehilangan ketika harus membiasakan diri untuk bertemu dan bekerja hanya melalui layar laptop. Bosan seolah menjadi teman sejati dalam mengisi hari-hari selama pembelajaran. Rasa kewalahan ini memang terasa amat wajar karena biasanya intensitas menggunakan teknologi pun lebih rendah ketika sebelum masa pandemi. Sempat merasakan kekosongan beberapa fungsi yang biasanya berperan sebagai reminder dan kemudian diisi oleh penanggung jawab mata kuliah dari mahasiswa. Pembagian waktu akan menjadi masalah utama dalam pembelajaran jarak jauh. Pembelajaran jarak jauh juga serta-merta menyadarkan kita akan potensi luar biasa internet yang belum dimanfaatkan sepenuhnya dalam berbagai bidang, termasuk bidang pendidikan. Tanpa batas ruang dan waktu, kegiatan pendidikan bisa dilakukan kapanpun dan dimanapun. Terlebih lagi, di daerah di mana belum ada kepastian kapan pandemi akan berakhir, sehingga pembelajaran jarak jauh adalah kebutuhan mutlak yang harus dipenuhi oleh seluruh masyarakat Indonesia. Namun, di balik sisi positif satu hal pastilah tersimpan sisi negatif atau setidaknya kemungkinan buruk yang bisa saja terjadi. Meskipun secara formal kegiatan pendidikan masih bisa dilakukan secara jarak jauh, namun karena siswa dan mahasiswa harus belajar di rumah, pendidikan karakter selama masa pandemi ini rasanya sedikit lebih terabaikan. Sebelumnya, ketika kegiatan pendidikan dilakukan di sekolah, pendidikan karakter dilakukan dengan pengawasan langsung dari guru atau dosen. Kegiatan-kegiatan yang mendukung pendidikan karakter juga bisa dilakukan langsung komprehensif. Akan tetapi, dampak negatif dari pembelajaran jarak jauh ini juga berpengaruh kepada kinerja alat elektronik yang digunakan atau dimiliki mahasiswa pada pembelajaran jarak jauh. Karena alat elektronik secara tidak langsung dipaksa untuk mengeluarkan kinerjanya secara terus-menerus tanpa henti, sehingga menimbulkan beberapa masalah terhadap alat elektronik seperti overheat, yellowing, dan daya tahan baterai yang menurun.
Tak hanya berdampak kepada kinerja alat elektronik, pembelajaran jarak jauh juga menimbulkan masalah pada ketersediaan alat elektronik kepada mahasiswa, khususnya mahasiswa yang memiliki ekonomi yang tidak stabil. Hal ini menyebabkan kesusahan bagi beberapa mahasiswa sehingga mereka memerlukan upaya lebih agar mengikuti pembelajaran jarak jauh. Tak sampai di situ, tidak semua mahasiswa memiliki akses jaringan yang memadai. Akibatnya banyak mahasiswa yang memiliki masalah seperti reconnecting atau terputus dari proses pembelajaran. Selain hal-hal itu, pembelajaran jarak jauh juga berdampak pada penggunaan data internet yang terus-menerus sehingga mahasiswa harus mengeluarkan biaya lebih setiap mengikuti pembelajaran jarak jauh agar dapat mengikuti kegiatan pembelajaran dan tidak ketinggalan materi-materi yang telah disampaikan. Semua kalangan merasa dirugikan akibat pandemi COVID-19 ini. Tidak hanya pelajar dan pengajar. Oleh karena itu, marilah kita berdiam diri di rumah dan mengikuti protokol kesehatan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah agar dapat mengurangi persentase kenaikan kasus COVID-19 di Indonesia. Semoga pandemi ini dapat teratasi dengan cepat sehingga kita, para mahasiswa, dapat melakukan perkuliahan secara offline. Sekian yang telah saya sampaikan. Saya harap ini bermanfaat dan menambah wawasan kita semua. Jika ada kata yang kurang berkenan, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Saudara Afif yang sudah memaparkan materinya. Gimana materi yang disampaikan Saudara Afif? Bagus dan menarik, bukan? Pastinya bagus dong. Maka dari itu, kita apresiasi terlebih dahulu dengan cara reaction atau chat di chat Zoom yang sudah tersedia. Oke, setelah ini kita masuk ke dalam sesi tanya-jawab. Tapi karena waktu yang singkat, kita hanya memberikan 2 orang untuk bertanya dan dipersilakan open mic. Jika tidak bisa open mic, dipersilakan untuk chat di chat Zoom yang sudah tersedia. Dipersilakan. Permisi, mau tanya. Baik. Perkenalkan, nama saya Radin Tersabunga Absari Malik. Saya dari Universitas Ciputra Surabaya. Saya mau tanya, sekarang kan pembelajaran kan secara daring. Kebanyakan mahasiswa juga pelajar juga mengalami yang namanya bosan untuk melaksanakan kegiatan pembelajaran daring ini. Bagaimana cara mengurangi rasa bosan itu terhadap mahasiswa dan juga pelajar? Terima kasih. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Silakan dijawab oleh. Ya, baik, terima kasih atas pertanyaannya. Saya akan menjawab pertanyaan dari Tersabunga. Menurut saya, banyak hal-hal yang bisa dilakukan ketika kita mengalami masa pandemi itu. Dan dari pengalaman saya dapat membuat contoh seperti dari dalam rumah kita bisa membaca buku atau bercengkrama dengan keluarga yang biasanya kita saat offline itu sangat jarang untuk melakukan sosialisasi ke keluarga. Dan dari pengalaman dari saya juga, olahraga merupakan salah satu hal yang paling penting untuk menjaga kestabilan kesehatan maupun mental. Karena jika kita berolahraga, tidak hanya mengurangi rasa bosan, namun dapat meningkatkan imun dan kekebalan tubuh kita. Nah, itu saja. Terima kasih. Baik. Itulah penyampaian dari Afif. Silakan jika ada yang ingin bertanya lagi. Tidak ada yang ingin bertanya lagi. Baiklah, mungkin sesi tanya jawab ini akan saya tutup dan saya akan memberikan izin bertanya, Kak. Oh, oke, baik. Silakan. Izin bertanya untuk Kak Apip. Halo Kak Apip, izin bertanya. Tadi untuk pertanyaan sebelumnya kan kayak mungkin tentang bosan ya, mungkin tentang pasti pelajar juga ada bosannya gitu untuk belajar di rumah. Nah, mungkin selain bosan kan pasti kayak ada sesuatu yang berkurang, yaitu komunikasi. Nah, gimana sih biar para pelajar itu kebutuhan komunikasinya nggak berkurang, cuman tetap di rumah aja gitu? Bisa dimengerti, Kak Apip?
Oke, bisa. Makasih Kak Afif. Oke, baik. Terima kasih Ramji. Silakan pertanyaannya dijawab oleh Bang Afif. Oke, terima kasih atas pertanyaannya Ramji. Mungkin untuk menjaga sebuah komunikasi di dalam masa pandemi ini bisa dilakukan dengan media sosial menurut saya, karena selama pandemi ini kita juga menemukan fakta-fakta bahwa banyak sebuah aplikasi-aplikasi yang membuat kita menjaga skill komunikasi kita seperti yang saat ini kita lakukan, yaitu Zoom, atau bisa dilakukan dengan media sosial seperti IG, Facebook, Telegram, dan yang lain-lain. Dalam hal bersosialisasi secara langsung, seperti yang tadi saya jawab, kita juga bisa melakukan sosialisasi terhadap kerabat terdekat kita, seperti adik, seperti orang tua, dan yang lainnya. Jadi selama pandemi ini kita juga tidak kekurangan asupan untuk sosialisasi maupun offline maupun online. Itu saja, terima kasih. Terima kasih Kak Afif. Baik, terima kasih atas pertanyaan dari Ramji dan juga jawaban dari Afif. Mungkin segitu saja sesi tanya jawab, dan selanjutnya saya akan memberikan kesimpulan dari materi yang disampaikan oleh Afif, yaitu pada proses pembelajaran jarak jauh memiliki banyak sekali dampak yang diakibatkan. Di antaranya, banyaknya pelajar yang kurang paham akan materi yang disampaikan oleh dosen atau guru dikarenakan kurang stabilnya jaringan, dan juga alat yang digunakan untuk proses pembelajaran jarak jauh akan mudah mengalami gangguan ketika kita gunakan secara terus-menerus. Mungkin segitu saja yang dapat kita sampaikan. Semoga materi yang disampaikan oleh Afif dapat dipahami dengan baik. Saya selaku moderator pamit undur diri dan akan saya kembalikan kepada MC. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih ya kepada Saudara Idam dan Saudara Afif yang telah menyampaikan materi yang sangat spesial pada hari ini. Nah, teman-teman, sebelum kita masuk ke penghujung acara, boleh untuk di on cam kameranya karena kami akan mengambil dokumentasi berupa foto di sini ya, teman-teman. Jadi dimohon untuk on cam karena kami akan mengambil beberapa dokumentasi. Saya kasih waktu semenit ya buat on cam, teman-teman. Oke, nggak apa-apa. Kita mulai ambil dokumentasinya sekarang ya. Boleh untuk bergaya. Baik, slide kedua. Sebentar ya. Baik, terima kasih kepada teman-teman yang sudah meluangkan waktu untuk on cam dan kepada seluruh narasumber. Mari kita masuk pada susunan acara terakhir, yaitu penutupan. Para hadirin sekalian, tidak terasa ya, kita udah berada di penghujung acara nih, padahal baru aja tadi kita berkenalan dan baru aja kita mau memulai atau mau mendengarkan materi yang telah kita dengar tadi. Tiba-tiba kita udah ada di penghujung acara nih. Terima kasih banyak kepada narasumber, moderator, serta kepada seluruh peserta yang telah menyimak acara kami dari awal sampai akhir. Semoga materi seminar pada hari ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Mohon maaf jika dari kami ada yang melakukan kesalahan dalam berlangsungnya acara, baik disengaja maupun tidak disengaja. Kurang lebihnya kami mohon maaf, kami mohon pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semuanya.